dia pada satu proses tertentu, maka akan menjadikan dia semakin paham, oh ada yang kurang di sisi ini, oh yang harus saya perbaiki ini. Akhirnya jiwanya akan semakin kuat, bahkan dia akan semakin paham, cuman gitu toh, paling juga gitu lagi nanti, kayak gitu kan. Akhirnya enggak masalah, hidup ini kok gagal, nah gitu. Tapi kan tidak mungkin hidup ini akan gagal terus, tidak mungkin. Ketika kita sudah menjalani, jadi bedanya hidup dengan sekolah begini, bedanya hidup dengan sekolah. Kalau di sekolah, belajar dulu baru ujian. Hidup, ujian dulu, oh iya ya, ternyata begini. Oh pantes, kenapa dagang aku ndak laku? Lah yang rasanya begitu itu ndak enak sama. Nah kan belajar dia, baru dia akan ketika ada ujian-ujian begitu, oh iya aku harus begini, aku harus tegar ini, aku ndak boleh mager, aku harus tetap semangat. Nah maka kegagalan itu sekali lagi adalah tangga-tangga yang akan menghantarkan dia pada kesuksesan. Sehingga cara memanage atau cara memahami sebuah kegagalan itu yang penting hari ini. Bagi para pemuda yang dibutuhkan hari ini adalah memahami dan menguatkan kejiwaannya, mentalnya, hatinya dengan problematika kehidupan yang dia jalani. Kenapa? Kalau dia sudah kuat menghadapi kehidupan ini, ingat bahwa hidup itu tidak selamanya enak. Hidup itu ibarat jalan, tidak selamanya mulus. Suatu kali akan dia kena kerikil, batu tertentu, dia akan kena lumpur, dia akan kena batu dan sebagainya pokoknya. Tapi ingat, tidak akan selamanya begitu juga, pasti akan ada kok yang mulus. Maka kemarin saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, pelaut yang tangguh tidak akan pernah dihasilkan oleh laut yang tenang. Lek laut tenang, ya sudah tidur dia, turu. Ibarat naik mobil bagus di jalan tol, tidur dia. Tapi maaf, kalau misalkan saya misalnya naik ke daerah Munjungan, Dongko, Panggul, daerahnya yang tinggi-tinggi kayak Pagerwojo misalnya, atau Sendang, jalannya berkelok-kelok tinggi apalagi hujan licin, itu pasti bagaimana dia berusaha agar survive dalam kehidupannya. Cara survive pasti membutuhkan perjuangan dan pembelajaran dalam hidup, dan itulah diantaranya kegagalan. Laut yang tangguh tidak akan pernah dihasilkan oleh laut yang tenang. Satu quote-nya. Tulis Mbak Riza, nanti ditulis di medsos Pak Nafis gitu. 2024. Di hashtag ya. Itu yang pertama. Yang kedua, filosofinya filosofi telur. Upayakan telur pecah dari dalam, jangan dari luar. Kalau telur pecah dari luar, paling banter akan dari ceplok, mata sapi, dadar, ora arik, campur STMJ. Karena dipecah oleh orang. Tapi kalau telur pecah dari dalam, maka dia akan jadi ayam. Bertelur lagi, jadi ayam, bertelur lagi. Terus begitu seterusnya. Semangat tetap dalam diri kita masing-masing. Orang di luar kita, di sekitar kita itu mensupport, membantu. Itu kira-kira. Yang kedua, yang ketiga. Ini banyak quote hari ini. Banyak quote. Jangan lupa dicatat ini. Jangan lupa dicatat, nanti keluar. Bikin status ya. Bikin status, kemudian keluar di ujian nanti. Ini sedang UTS kan, sedang ujian tengah semester. Baik, yang selanjutnya quote-nya adalah bahwa hidup ini seperti buku. Hidup seperti buku. Buku itu ada bab sedih, ada bab bahagia. Ada bab sedih, ada bab bahagia. Yang perlu dilakukan adalah tetap membuka halamannya lembar per lembar. Oh, iki ketemu bab sedih, mogah balik mburi meneh. Dibuka mburi balik meneh. Enggak bisa. Enggak hatam-hatam hidup ini. Oh, hari ini ketemu sedih, sudah dibuka saja. Aman, cuman gini aja lah. Allah itu Maha tahu. Insya Allah besok sukses. Akhirnya belajar sungguh-sungguh. Wah, ranking 1. IPK-nya kumlot. Dapat prestasi terbaik seluruh sekolahan, kan begitu misalnya. Nah, hidup ibarat buku, ada bab sedih, ada bab bahagia. Yang perlu dilanjutkan adalah tetap membuka halamannya. Quote selanjutnya, ini banyak quote Mbak Riza. Bahwa hidup itu seperti dolanan lompat tali. Adik-adik pernah lompat main tali? Pernah? Pernah ya? Pernah. Kadang kalau bahasa Jawanya diontang-antingke. Ya kan? Diontang-anting bahasa Indonesianya apa? Diombang-ambingkan, diputar-putar.
Kadang ada di atas, kadang di bawah, kadang keserimpet, ya kan? Nah, yang harus tetap dilakukan adalah tetap tersenyum, tidak boleh menangis. Lek menangis dolanan nih, bubar. Lah wis nangis ya mulai. Wis nangis saya itu. Lah hidup begitu itu. Maka pertanyaan tadi bagaimana kita strategi kita agar kita tetap bangkit dari sebuah kegagalan. Ingat saja bahwa kegagalan itu hanya satu tangga untuk menuju kesuksesan. Kegagalan itu yang menjadikan kita semakin kuat. Kegagalan, kesedihan, kesulitan, apa problem hidup ini, itu hanya satu dari nanti. Ingat, di atas sudah ada masa depan yang cerah. Nek sampai satu tangga gagal, ndak mau lagi, stres, turun, ndak akan jadi naik. Padahal ingat di atas ini loh ada masa depan yang lebih cerah. Nah gitu, maka tetap pemahamannya ada dalam diri kita. Namanya spirit itu dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Bapak ibu guru, orang tua, para yai mensupport iya, mendoakan, membantu pol sepenuhnya. Tapi kalau diri sendiri tidak semangat, jas buka ikat blangkon sama juga sami mawon. Gitu Mbak Riza. Siap Ustadz. Nah berarti nih ya Ustadz kalau sukses itu kita harus naik tangganya satu persatu nih Ustadz dong, ya. Iya. Waduh, jangan sampai lompat nih berarti. Berkeluarga itu disebut dengan punya rumah tangga. Nah makanya Mbak Riza kalau belum bisa buat rumah, ya nyicil tangganya dulu. Satu-satu gitu Ustadz iya, ya. harus Pemirsa. ikuti tangganya. Siap. Nah begitu pemirsa, jadi jangan sampai kita ingin melompat langsung ingin sukses. Gak ada yang begitu. Gak ada. Harus proses, harus Betul. tekun, harus rajin gitu ya Iya. Ustadz ya. Iya, Nah betul. itu kalau gitu siapa lagi nih yang penasaran boleh langsung kenalan lagi. Langsung kasih tahu sama kita nih pertanyaannya apa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vika dari Kediri. Mau bertanya, apa tantangan utama yang dihadapi oleh pemuda dalam merintis bisnis mereka sendiri dan bagaimana cara mengatasinya? Apa tantangan yang dihadapi pemuda? Dalam merintis bisnis mereka sendiri dan bagaimana cara mengatasinya? Ya. Wah lumayan susah nih kayaknya Ustadz Iya, ya. ini kritis sekali. Iya Ustadz, waduh ini udah keren. kayak selevel Ini mahasiswa santri mana ini? semua. Santri dari mana? Ini santri dari Jombang Ustadz. Dari Jombang, tapi mondoknya di mana? Mondoknya di Jombang tapi hari ini lagi ikut belajar di Ramadan Paradise Iya, Madu TV. Madu TV. Gitu. Tepuk tangan untuk kita semuanya, yo. Nah, keren sekali. Nah pertanyaannya nih gimana Ustadz tantangan pemuda. Nah kemudian gimana nih supaya kita bisa tetap survive. Nah katanya gitu Ustadz. Ya, seringkali tantangan pemuda, bahkan sebenarnya tidak hanya pemuda. Secara umum tantangan manusia itu adalah bagaimana dia menyelesaikan dirinya sendiri. Bukan orang lain. Orang lain sebenarnya tidak begitu masalah. Tapi dengan diri sendiri ini loh. Belajar males, ngaji aras-arasen, ya kan? Bekerja mau mencoba usaha, jangan-jangan nanti tidak sukses, jangan-jangan nanti rugi. Loh itu loh, tidak selesai dengan diri sendiri. Seringkali orang tidak sukses atau orang gagal itu ya karena belum selesai dengan dirinya sendiri. Maka hari ini caranya bagaimana? Kita harus atau adik-adik ini harus benar-benar berproses dengan baik yang akhirnya diri sendiri ini akan selesai. Akan selesai. Termasuk itu tadi. Misal ketika diproses di sekolah. Saya lagi-lagi mencontohkannya di sekolah. Ketika usia-usia sekolah menjalani belajar di bangku sekolah, ada banyak ujian enggak? Banyak sekali ujiannya, macam-macam ujian dari guru mata pelajaran satu, mata pelajaran satunya, pokoknya semua ada ujiannya. Ada ujian lesan, ada ujian tulis, ada praktek, ada menghafal, banyak sekali ujian. Nah, bagaimana seorang siswa menjalani ujian-ujian ini selesai? Ya sudah, enggak masalah. Mau hidup ke depan itu juga pasti banyak ujian kok. Nah maka bagaimana kita bisa survive? Kuatkan karakter diri, kuatkan diri sendiri. Dan itu cara menguatkan itu bukan berarti cuma membaca tok, enggak. Tapi menjalani kegagalan-kegagalan itu tadi. Mencoba keluar dengan pilihan-pilihan atau choice-choice dalam problematika kehidupan. Itu yang akan menjadi dia dewasa. Dia akan menjadi survive.
Tadi saya